Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Hari ini juga masih dalam bentuk materinya ada beberapa. Jadi nanti teman-teman juga bisa pelajari kembali dari apa yang sudah kita record hari ini. Oke. Untuk materi selanjutnya tentang menganalisis kebutuhan kapasitas produksi sesuai dengan jenis produknya. Yang pertama kita akan mempelajari apa yang namanya bill of material atau biasa disebut adalah BOM tree. Ya. BOM tree ini adalah komponen atau dari suatu barang atau proses di mana sebelum kita membuat produk itu ada struktur-strukturnya, bisa juga disebut seperti itu, atau bagian-bagian dari produk tersebut, sehingga kalau misalnya kita membuat suatu produk itu tidak bisa istilahnya elemen-elemen itu harus ada juga sehingga kita bisa membuat produknya dalam keadaan utuh. Kemudian bill of material sendiri ini ada beberapa level. Yang pertama level 0 itu ketika sebuah produk nanti jadi menjadi produk utuh ya. Kemudian ada level 1 nanti komponen contohnya membentuk komponen yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat di gambar saja. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat produk A, ini level 0, dibutuhkan misalnya elemen B, C, dan D untuk level 1, kemudian dibutuhkan misalnya elemen E, F, G, H, I untuk level 2, kemudian level 3-nya ada elemen J dan K untuk level 3 ya. Nah, untuk lebih gampangnya mungkin kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini contohnya suatu perusahaan mebel ya, dia ingin memproduksi kursi Fukuda, nama kursinya ya, berdasarkan data permintaan untuk bulan tersebut adalah 50 unit. Jadi permintaan ini untuk memenuhi permintaan ini produk Fukuda sendiri terdiri dari Q1 berupa 2, kemudian kaki, lengan untuk membuat kursinya kita labelkan dengan Q1, dia membutuhkan 2 elemen, kemudian untuk kakinya kita kasih simbol Q2, dia membutuhkan 4 elemen, kemudian untuk sandaran kita kasih label Q3, dia membutuhkan 1 sandaran, kemudian bantalan duduk kita labelkan kaki, dia membutuhkan 2 bantalan. Nah, sedangkan bantalan duduk sendiri dibuat berdasarkan elemen kain dan spon, di mana kainnya ini 1 meter dan sponnya adalah 1 unit atau 1 satuan, gitu ya. Di mana untuk pembuatan produk Fukuda ini dibutuhkan waktu 1 minggu, di mana barang tersebut dikirim dalam waktu minggu ketiga di tiap bulannya. Ada lead time ya 2 minggu. Nah, yang di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana cara membuat struktur produknya. Nah, untuk struktur produknya sendiri, di sini ada 4 elemen tadi ya, berdasarkan contoh soal tadi. Jadi nanti di sini adalah produk Fukuda, kemudian ini ada lengan, ada sandaran, ada kaki, kemudian ada alasnya. Oke. Nah, contohnya kayak gini tadi. Ini Q1, Q2, ini produk Fukudanya, Q1, Q2, Q3, kaki, kemudian produk kaki terdiri dari elemen K dan S untuk level 2. Jadi untuk pembuatan produk ini terdiri dari 2 level produk. Nah, untuk lebih jelasnya permintaan jenis Fukuda ini, permintaannya adalah
lengan ya Q1 karena produk Fukudenya ini kita butuhnya 50 unit ya. 50 unit, sedangkan Q1 tadi kita butuh dia adalah 2 unit, sehingga di sini labelnya adalah kita butuh 100 unit. Kemudian untuk kaki di sini kita butuh 4 unit. Kita butuh 4 unit ya. 4 unit kaki di sini 4. Di sini 1 ya. Oke. Untuk membuat 50 unit produk key, maka dibutuhkan 500 unit kaki. Berarti karena masing-masing satu kursi membutuhkan 4 elemen seperti itu. Kemudian untuk sandaran, karena masing-masing cuma membutuhkan 1 sandaran, sehingga di sini juga yang dibutuhkan cuma 50. Untuk bantalan itu masing-masing membutuhkan 2 elemen tadi ya, sehingga nah, bagaimana untuk produk K dan S? Nah, karena produk K dan S dibuat berdasarkan produk kaki, ya. Jadi di sini kita lihat produk kakinya di sini membutuhkan berapa. Jadi kalau misalnya, sorry ini salah ketika ini. Ini harusnya 100 ya, sesuai yang di sini. Sesuai yang di sini ya, 100. Kemudian sponnya juga 100 unit. Belum saya edit berarti ini 100, nanti saya edit ya. 100. Jadi seperti itu untuk pembuatan struktur produk. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita coba kerjakan sama-sama ya. Satu contoh soal. Oke, bagaimana teman-teman sudah terlihat Excel-nya? Iya, Bu. Oke. Oke, jadi di sini soalnya adalah sebuah Magno Design, dia membuat stereo berkualitas tinggi ya, mereknya Jago. Nah, untuk membuat stereo ini kita mendapatkan pesanan sebanyak 50 set. Nah, komponen untuk merek Jago ini kita lambangkan dengan A ya. Jadi kita bisa ketik di sini A. A di sini adalah untuk produk Jagonya. Oke. A sebanyak 50, sorry, supaya tidak bingung ya. A, 1 dulu. Untuk membuat komponen A, oke. Untuk membuat komponen A, dirakit dengan 2 komponen B dan 3 komponen C. Berarti ada 2 sini ya. Komponen B 2 dan komponen C 3. Oke, jadi untuk membuat produk A dibutuhkan 2 elemen produk B dan 3 elemen produk C. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa buat yang lebih bagus kayak tadi ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi di soal.
setiap komponen B terdiri dari 2 komponen D dan 2 komponen E. Berarti untuk membuat B kita butuh komponen D2 dan komponen E2. Jadi bisa ini coba geser. Berarti kita butuh komponen D sebanyak 2 dan komponen E sebanyak 2 juga. Oke, ini untuk membuat produk B. Oke. Sedangkan untuk membuat produk C terdiri atas 2 komponen F dan 2 komponen E. Berarti C, kita cek lagi ya. C berarti terdiri dari komponen E dan F. 2 komponen F dan 2 komponen E. F dan 2 komponen E. Ini untuk komponen C ya. Jadi mereka akan saling berhubungan nanti. Kemudian kita cek lagi, komponen F ternyata terdiri dari 2 komponen D dan 1 komponen G. Berarti komponen F ada lagi di bawahnya nih. Terdiri dari komponen D dan komponen G. Sini D, D-nya 2, G-nya 1. Oke. Nah, dari sini teman-teman struktur produknya ini sebenarnya sudah jadi ya. Struktur produknya sudah jadi. Dari sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di sini adalah level 0. Kemudian ini adalah level 1 ya. Kemudian ini ada level 2. Kemudian yang terakhir di sini adalah level 3. Berarti untuk komponen stereomeric jargon ini kita membutuhkan 3 level untuk BOM tree. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Buatlah struktur produk sudah selesai. Kemudian yang diminta adalah uraikan kebutuhan komponennya. Berarti kita pengen tahu nih berapa yang produk untuk membuat 50 produk A, berapa produk B, C, D, E, F, dan G yang kita butuhkan. Nah, di sini A-nya kita butuh 50 ya. 50 set. Oke. Sekarang kita cek yang B. B-nya membutuhkan 2 komponen. Berarti kalau A-nya 50, berarti B-nya adalah 50 kali 2, berarti 100. Oke. Sekarang kita cek untuk produk C. Produk C adalah 3 elemen ya. Untuk membuat 50 set A, kita butuh 3 elemen. Berarti 50 dikali 3 berarti adalah 150 unit. Oke. Yang menarik di sini adalah ada produk D.
Produk D bisa kita lihat, bisa teman-teman lihat di sini. Produk D itu ada di elemen B dan elemen F. Ya, jadi dia ada 2. Nah, caranya menghitung adalah kita lihat dulu nih. Yang pertama dari bawahnya B. Untuk membuat untuk membuat produk B dibutuhkan 2 produk D. Nah, kalau misalnya produk B-nya di sini adalah 100, berarti berapa produk D yang kita harus buat? Berarti adalah 100 dikali 2 ya. Berarti ini 200. Oke, tapi ini belum selesai. Karena kita masih belum tahu dia nanti di F-nya berapa. Oke, kita skip dulu, masuk ke E supaya nggak bingung ya. Sedangkan E-nya sama kayak yang tadi ya. E-nya itu berdasarkan B, dia 2 elemen. B-nya adalah 100, berarti sama ya. Dia membutuhkan 200 set. Nah, E-nya juga sama. Dia berada di, dia mempunyai yang lain ya. Dari ada C juga. Nah, nanti kita tambahkan pelan-pelan. Kemudian untuk produk F, F dibutuhkan 2 elemen untuk membuat C, sedangkan C-nya di sini adalah 150. Sehingga untuk membuat produk F, 150 harus dikali dengan 2 ya, berarti di sini 300. Sekarang ada produk E lagi. Tadi sudah ada ya. Bedanya adalah sekarang yang kita lihat adalah di atasnya. Jadi ini bukan lagi dilihat berdasarkan patokan B, tapi kita lihat berdasarkan patokan C. Sehingga di sini produk E-nya adalah kalau dia membutuhkan 2 elemen, sedangkan C-nya adalah 150, berarti di sini kita akan tambah 150 kali 2, berarti 300. Sehingga teman-teman bisa tambahkan untuk produk E dibutuhkan 500 produk atau 500 unit. Gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk di produk D. Nah, produk D sama kayak tadi. Lihatnya bukan lagi di B, tapi sekarang di F. Untuk membuat produk F, dibutuhkan 2 elemen D. Sedangkan di sini adalah F-nya 300. Kalau misalnya F-nya 300, berarti produk D-nya berapa? Berarti 300 dikali 2. Berarti di sini adalah 600. Sehingga produk D total yang kita butuhkan adalah 800 unit. Dan yang terakhir produk G. Produk G cuma butuh 1 unit berdasarkan F. Sehingga di sini 1 kali 3. Itu totalnya. Nah, sekarang gunanya apa teman-teman? Kita tahu seperti ini. Jadi gunanya itu ketika misalnya kita mau membuat atau melakukan pemesanan barang. Jangan sampai kita cuman memesan berdasarkan produk yang level 2 saja. Misalnya yang produk D ini. Padahal di level 3 kita juga punya produk D. Jadi biasanya kan kalau vendor-vendor kadang memberikan diskon mungkin ya. Kalau misalnya pembelian taraf sekian dapat diskon, atau misalnya pembelian sekian dapat diskon sekian. Ini akan memudahkan teman-teman dalam melakukan pemesanan produk ataupun misalnya penyimpanan produk. Jangan sampai ada elemen yang misalnya terlambat ataupun kita kehabisan. Karena bisa seperti yang teman-teman bisa lihat nih. 1 elemen saja yang tidak ada, maka produk A ini
tidak akan bisa selesai 50 set. Misalnya produk G-nya kurang 1 saja. Nah ini otomatis C-nya tidak bisa jalan, F-nya tidak bisa, C-nya tidak bisa dikerja. Sehingga produk A-nya juga tidak bisa selesai. Nah itulah pentingnya kita mengetahui struktur produk seperti itu ya. Atau biasa disebut bill of material. Oke, sekarang kita kembali ke materi. Oke, sekarang kita masuk ke kapasitas produksi. Jadi ini kapasitas produksi juga lumayan rumit ya teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan, tapi nanti bisa teman-teman ulang kembali kalau misalnya ada yang masih kurang jelas ya. Jadi di sini kita mau merencanakan kapasitas. Apa sih perencanaan kapasitas itu? Jadi di sini adalah fungsinya menentukan tingkat kapasitas atau misalnya berapa sih yang bisa kita penuhi atau misalnya jadwal produksi yang harus kita mulai lakukan dengan sesuai dengan kemampuannya kita. Atau misalnya saya punya mesin jahit 5 misalnya seperti itu. Kalau misalnya membuat 100 produk, saya dengan produk 2 varian, misalnya 2 jenis produk, saya bisa melakukannya berapa lama. Sehingga nanti perencanaannya atau penyesuaian kapasitas bisa disesuaikan. Misalnya kita cuma punya 2 mesin, berarti kita kan harus menyelesaikannya lebih awal dibanding kita punya 5 mesin. Atau misalnya kita harus menambah mesin, nah itu nanti bisa teman-teman lihat di sini. Nah, kapasitas yang tidak mencukupi untuk jadwal produksi biasanya ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi. Yang pertama adalah kekurangan. Jadi kekurangan baik dari kekurangan mesin atau misalnya kekurangan bahan baku bisa jadi juga. Kemudian pengiriman terlambat kepada konsumen ini jelas ya. Kemudian gagal untuk mencapai target produksi dan bisa jadi juga hilangnya kepercayaan dari konsumen. Nah, jadi untuk kapasitas itu sendiri jika nanti dia misalnya kapasitas yang kita sediakan justru jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, nah ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Belum tentu misalnya kita punya banyak mesin itu akan jauh lebih baik. Tapi kita lihat dari bagaimana teman-teman utilitasnya atau pemberdaya gunaannya untuk mesinnya itu. Karena semakin tinggi pemberdayaan guna mesin kita, maka itu akan semakin baik. Tapi tidak melebihi kapasitasnya atau tidak melebihi misalnya harusnya dia cuma memproduksi atau misalnya harusnya dia cuma bisa memproduksi 50 unit misalnya per hari. Tapi karena kebutuhannya kita jadinya 150 unit. Nah, itu juga akan efek ke mesinnya seperti itu. Maka yang paling ideal adalah kapasitas yang dibutuhkan itu bisa sesuai dengan jadwal produksi kita dan kapasitas yang tersedia sehingga semuanya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Kapasitas itu apa sih? Nah, kapasitas sendiri ini adalah tingkat di mana sistem produksi seperti tenaga kerja, mesin, stasiun kerja, ataupun pokoknya semua yang di lantai produksi itu dapat memproduksi dengan standar penyelesaian dan periode yang telah kita tentukan. Ukuran kapasitas ini contohnya adalah jumlah maksimal unit yang dapat kita produksi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam 1 jam cuma bisa memproduksi 10 unit, misalnya seperti itu. Nah, karena setiap mesin pasti ada ketentuannya. Bukan hanya mesin ya, manusia pun misalnya teman-teman nanti punya bagian packaging, nah dalam 1 jam pasti ada standarnya. Kita misalnya bisa packing barang misalnya 50 atau misalnya 100. Nah, itu pasti ada ukuran standarnya. Ketika misalnya kita membuat packing misalnya 1 tenaga kerja dalam 1 jam diharuskan untuk mempacking 500 produk. Nah, itu kan juga tidak masuk akal kan. Makanya kita harus memperhatikan kemampuan baik dari mesin maupun tenaga kerja kita dan beban yang kita
Nah, kapasitas yang dibutuhkan sendiri biasanya masuk ke rencana yang namanya MPS ya. Jadi rencana kapasitas yang tersedia. Jadi nanti kita akan membandingkan bagaimana rencana kapasitas atau alat yang kita punya dengan kapasitas yang seharusnya atau misalnya berdasarkan pemesanan seperti itu. Kemudian kapasitas yang efektif atau pemanfaatan efektif biasanya persentasenya mendekati 100%, ya. Tidak lebih dari 100%, sehingga pemanfaatannya bisa lebih optimal. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa rumus untuk utilitas ya. Ini karena kalau di dunia nyata tidak akan sama seperti soal. Kalau mungkin di soal utilitas downtime-nya sudah bisa teman-teman dapatkan di soal, tapi beda halnya kalau misalnya di dunia nyata ya. Jadi teman-teman harus menghitung dulu bagaimana utilitasnya, bagaimana downtime mesinnya, di mana utilitas sendiri sini teman-teman bisa dapatkan dari jumlah jam kerja yang tersedia dikurangi downtime. Kalau downtime sendiri di sini keadaan di mana mesin tidak beroperasi, baik itu karena kerusakan ataupun listrik yang padam ataupun saat jam istirahat. Ya, untuk rumus utilitas sendiri bisa menggunakan rumus jumlah jam terpakai untuk bekerja dibagi dengan jumlah jam kerja yang tersedia dikali 100%. Jadi untuk utilitas biasanya dia dalam bentuk persentase. Sama kayak efisiensi. Kalau efisiensi juga dalam bentuk persentase. Bedanya dia di sini adalah jumlah jam standar yang terpakai untuk produksi dibagi jam kerja yang terpakai untuk bekerja dikali 100%. Efisiensi itu apa sih? Nah, efisiensi ini adalah ukuran output yang aktual atau misalnya optimal yang bisa kita produksi. Jadi semuanya itu akan ada aturannya atau misalnya akan ada limitasinya tergantung dari bagaimana nanti perhitungan ataupun kemampuan mesin yang teman-teman punya seperti itu ya. Jadi yang kita akan dapatkan nanti adalah kapasitas yang paling efektif itu seperti bagaimana sih? Nanti bisa didapatkan dari jumlah jam terpakai untuk bekerja dikali utilitas dikali efisiensi. Nah, ada juga yang namanya standar waktu kerja. Nanti kita akan melihat bagaimana waktu setup itu waktu yang biasanya teman-teman pakai untuk mempersiapkan mesin dan lain-lainnya sebelum melakukan produksi ya. Kemudian EPK nanti adalah ini sebenarnya quantity yang akan kita produksi, berapa jumlah yang akan kita produksi bisa teman-teman dapatkan dari ramalan kemarin. Contohnya salah satunya seperti itu. Ditambah dengan runtime. Runtime di sini adalah waktu proses di stasiun kerjanya. Kemudian ditentukan juga bagaimana cara menghitung kapasitasnya bisa dari tadi hasil bill of material yang kita sudah hitung, unitnya butuh berapa dikali dengan rencana produksi. Jadi materi pertama sampai terakhir ini akan saling berkesinambungan. Nah, ini ada satu contoh. Satu contoh kita coba kerjakan sama-sama ya. Oke, satu contoh untuk kapasitas ya. Jadi kalau misalnya dalam soal, ini biasanya sudah teman-teman bisa dapatkan. Tapi kalau misalnya di lingkungan industri ini pasti teman-teman harus cari sendiri dulu nih. Contohnya bagaimana kalau di sini kan dari bill of material produk. Jadi untuk MPS kalau master product scheduling itu kita cuman melihat berapa yang harus kita produksi untuk yang produk A, tidak melihat ke komponen B dan komponen C seperti itu ya. Jadi kita cuman fokus ke produk A. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu bagaimana cara menghitung produk B dan produk C itu namanya nanti bisa masuk ke materi namanya MRP. Tapi untuk
Level D1 ini kita cuma sampai perhitungan MPS saja. Contohnya ada rencana produksi produk A ya, di mana untuk minggu pertama dia butuh 400 unit, minggu kedua 500 unit, minggu ketiga 600 unit, minggu keempat 500 unit, dan minggu kelima 400 unit. Untuk langkah-langkah menghitung kapasitas, yang pertama kita mengidentifikasi dulu sumber dayanya ya, sumber daya yang digunakan dalam produksinya yang menyangkut stasiun kerjanya, tenaga kerja, material, sehingga didapatkan nanti waktu seperti ini. Misalnya ini ada 3 stasiun kerja ya dengan 3 item atau 3 jenis produk yang berbeda. Kemudian operasinya juga ada 3. Dia pemotongan, pengeboran, sama perakitan. Di mana waktu setup-nya atau waktu setting sebelum kita melakukan produksinya ada 40 menit, ada 30 menit, ada 15 menit, jadi beda-beda ya setiap produk waktu setup-nya. Kemudian ada waktu prosesnya. Jadi waktu prosesnya ada yang 5 menit, 4 menit, 4,5, sesuai dengan produknya yang akan kita lakukan ya. Kemudian EPK-nya juga sudah dihitung. Nanti mungkin teman-teman bisa dapat di mata kuliah pengadaan, kalau nggak salah, pengadaan untuk bagaimana perhitungan EPK-nya ya. Jadi ini adalah berapa kuantitas yang paling efisien yang harus kita produksi. Nah, kalau misalnya di soal biasanya sudah ada, tapi kalau misalnya di sehari-hari rasanya teman-teman harus menghitung sendiri gitu ya. Ini nanti materinya teman-teman bisa dapat di pengadaan. Jadi nanti bisa tanya ke dosennya atau mungkin sudah dapat. Harusnya sih sudah ada EPK ya. Nah, sekarang untuk menghitung kapasitas, kita pertama akan menghitung standaran hours-nya. Rumusnya kayak tadi ya, setup time dibagi EPK ditambah runtime-nya atau waktu prosesnya. Yaitu setup time-nya 40 ya, kita bagi dengan EPK, kemudian ditambah dengan waktu runtime, sehingga didapatkan adalah 5,2. Oke. Mungkin teman-teman kalau misalnya nanti mengerjakan, tolong diperhatikan matematikanya ya, karena biasanya kalau misalnya teman-teman pakai kalkulator itu sebaiknya harus dikasih dalam kurung. Jadi misalnya waktu setup ditambah dengan dibagi dengan EPK ya. Nah, ini dikasih dalam kurung dulu. Karena kalau misalnya nggak dikasih dalam kurung, biasanya dia langsung diproses saja. Padahal dalam segi matematika yang harus diproses terlebih dahulu perkalian atau pembagian dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Jangan sampai salah hitung seperti itu. Oke, ini rumusnya sama semua ya. Jadi setup time dibagi dengan EPK, kemudian dikurang dengan ditambah dengan waktu prosesnya. Ini saya kasih 5. Oke. Kemudian ini juga sama, dibagi dengan ditambah waktu proses. Oke. Sehingga didapatkan standaran hours-nya seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman menentukan kebutuhan setiap sumber daya untuk melakukan MPS per periode. Jadi kita istilahnya kumpulkan berdasarkan operasinya ya. Jadi kalau misalnya pemotongan, kita cek pemotongan dia di sini ya 5,2 ditambah dengan mana pemotongan lagi? Dia ada 2,1 sehingga hasilnya 7,3. Pengeboran
kita cek 4,15 ditambah dengan 3,15 ditambah ada satu lagi pengeboran sehingga dapat 8,35. Yang terakhir perakitan ada 2 yaitu 4,5 ditambah dengan 2,05. Sehingga untuk setiap produksi ya operasi kita bisa tahu untuk produk A untuk pemotongan SRH-nya adalah 7,3 per unit, pengeboran 8,35 per unit, rakitan 6,625 per unitnya. Nah, untuk menghitung total kapasitas kapasitasnya tadi dibutuhkan bill of material tadi dikali dengan rencana produksi. Nah, dari bill of material yang di atas ini ya. Ini rencana produksinya ini kita ya. Jadi untuk pemotongan dia 7,3 dikali dengan 400 untuk minggu pertama. Sehingga didapatkan 229,20. Oke. Karena yang unit pemotongannya sama ini saya kunci. Oke. Sehingga ini bisa saya tarik langsung. Ini kalau di Excel ya. Nah ini didapatkan dari 7,3 dikali dengan 500 sampai minggu ke-5. Di sini 7,3 dikali dengan 400 di minggu ke-5. Oke. Untuk minggu keduanya sama ya. Jadi di pengeboran 8,35 kita kali dengan produk 400. Nah ini saya kunci lagi ya supaya kita bisa cepat ditarik. Oke. Kemudian yang perakitan juga sama. Sehingga total kapasitas yang dibutuhkan untuk produk A kita bisa lihat ditambahkan semua ya. Dari 2920 ditambah 3650 ditambah 4380 ditambah 3650 dan minggu ke-5 2920. Nah, untuk minggu pertama kita dapatkan 17.520. Untuk minggu kedua 20.040, kemudian minggu ketiga 15.090. Oke. Kemudian kita bisa membandingkan untuk kapasitas per periode dengan beban kerja. Ini kapasitas yang kita punya sekarang ya, berdasarkan mesin dan lain-lainnya. Oke. Untuk jumlah mesinnya. Oke, jumlah mesinnya harusnya ada di soal. Oke, jumlah mesinnya sudah ada ya. Jadi kalau dalam soal biasanya jumlah mesin dan utilitasnya sudah ada. Oke, sama. Jumlah mesin sama utilitasnya sudah ada, berarti 351 ya. Kita kembali ke Excel. Oke, jumlah mesinnya ini 3, 5, ini 1. Oke, untuk jumlah mesinnya kita mau cari dulu jumlah mesin yang jam ini ya, jumlah jam yang terpakai. Jadi di sini rumusnya
Seperti yang teman-teman bisa lihat di atas, saya sudah tuliskan rumusnya ya. Oke, teman-teman bisa lihat rumusnya adalah jumlah mesin dikali dengan, jadi jumlah mesin ya, jumlah mesin dikali dengan jumlah hari kerja per minggu 6, kemudian dikali dengan jumlah shift-nya, cuma ada satu shift, kemudian dikali dengan jumlah jam kerja per hari. Sehingga didapatkan jumlah jam terpakainya adalah 108 untuk pemotongan. Kemudian untuk pengeboran ada 5 mesin, kemudian dikali 6 ini ya, dikali 1 kali 6 lagi. Oke. Kemudian yang terakhir perakitan kita cuma punya 1 mesin, kemudian dikali 6 dikali 1 dikali. Kemudian karena utilitasnya tadi kita sudah dapatkan di soal ya. Untuk utilitas pertama dia di sini 95% sehingga di sini itu 0,95. Karena dibagi 100 ya. Kemudian kalau 100% berarti dia 1, di sini 1. Untuk efisiensinya di sini 1. Kemudian ini 0,95. 0,95 di sini 1. Rumus untuk mengetahui kapasitas yang tersedia di tempatnya kita sekarang itu berapa sih, gitu kan yang pengen kita tahu kan. Oke. Untuk mengetahui itu rumusnya jumlah jam terpakai setiap satuan kerja dikali utilitas dikali efisiensi dikali 4 minggu. Berarti, karena ini per bulan ya, berarti jam terpakai yang ini ya, dikali utilitas dikali efisiensi, kemudian dikali 4. Oke. Kemudian yang ini coba. Oke. Jadi ini bisa saya tarik. Oke. Berarti di sini kita bisa lihat kapasitas yang kita punya tuh sekarang cuman untuk pemotongan 410,4. Pengeboran 684, sedangkan perakitan 144. Sedangkan yang dibutuhkan tadi mencapai ribuan. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Oke. Oke, ini tadi perbandingannya ya. Oke, perbandingannya kapasitas yang kita butuhkan pada saat pemotongan adalah 17.520, sedangkan kapasitas yang kita punya adalah 410,4. Kalau yang di bagian pengeboran, dia membutuhkan 20.040, sedangkan yang kita punya adalah cuma 684. Kemudian yang perakitan, yang dibutuhkan ada 15.900, sedangkan yang kita punya adalah 144. Dari hasil ini, maka kita bisa lihat nih, kapasitas yang dibutuhkan sangat jauh lebih besar dari kapasitas yang tersedia, yang kita miliki sekarang. Jadi untuk memenuhi permintaan itu, bisa dilakukan alternatif, yaitu overtime atau misalnya lembur, subkontrak atau misalnya membeli di tempat lain, atau bisa kita melakukan penambahan mesin ataupun juga penambahan tenaga kerja. Jika alternatif tersebut tetap tidak bisa memenuhi kapasitas, maka perlu dilakukan perubahan MPS. Dalam artian perubahan MPS di sini adalah misalnya kita ada penambahan mesin ataupun tenaga kerja, itu perlu dilakukan perhitungan kembali sehingga kita bisa mengetahui apakah sudah benar atau misalnya bisa memenuhi kapasitas yang ada sekarang atau memenuhi permintaan yang ada sekarang. Seperti itu kapasitas. Oke, untuk kapasitas sampai di sini saja materinya. Ada yang ingin ditanyakan?
Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, nanti Excel-nya juga akan saya kasih gitu ya. Karena memang sebenarnya ini kapasitas agak berat sebenarnya ya materinya, karena ini memang harusnya didapatkan dari beberapa mata kuliah yang saling berkesinambungan juga, terkait mesinnya tadi, terkait EPK-nya juga tadi. Tapi mudah-mudahan teman-teman setidaknya sudah bisa paham lah bagaimana kita membandingkan antara kapasitas dari pemesanan ya yang harusnya kita penuhi dengan kapasitas yang kita punya sekarang, apakah bisa memenuhi permintaan atau tidak. Kurang lebih seperti itu sih outputnya yang kita penuhi. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, mungkin teman-teman untuk karena kalau misalnya kemarin kan saya bilang kalau yang ini saya coba stop share dulu.